ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل الفضل وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian, saya berbahagia kita bersyukur bisa bersua kembali untuk meneruskan pelajaran filsafat setelah 2 pekan berturut-turut. Kita tidak ada kelas karena ada kegiatan di luar, dan pada petang hari ini kita akan teruskan masih buku Syuhrawardi yang ditulis atau yang dibahas oleh Hussein Ziai. Hussein Ziai dianggap sebagai tokoh yang cukup otoritatif berbicara tentang Syuhrawardi. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan ini. Jadi terakhir kita sampai di sini, tanggal 18 Juli. 18 Juli kita ada kelas, terus kemudian berikutnya tanggal 25 Juli tidak ada, terus tanggal 31 juga tanggal berapa tanggal? Pokoknya tanggal 1 lah, tanggal 1 minggu lalu tidak ada ya. Tanggal 15, tanggal 1 tidak ada, dan hari ini adalah tanggal 8 kita baru ada kelas. Jadi sampai di sini pertemuan terakhir. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita coba mundur sedikit ke belakang untuk menemukan mata rantai pembahasan kita dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kita sampaikan bahwa ini adalah membicarakan tentang bagaimana Syuhrawardi mensistematisasikan pengetahuan berdasarkan iluminasi. Pengetahuan baru tentunya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan baru melalui pendekatan iluminasi, pendekatan isyraki. Nah, kita sudah sampaikan sebelumnya di sini, ya, kalau kita baca dari atas, ini awal tahap pertama adanya amalan-amalan. Kita loncat ke sini. Jadi amalan-amalan ini biasanya ada yang mendasarkan pada syariat agama, misalnya memperbanyak salat sunat, bangun malam, kayak gitu amalan-amalan. Ada juga dengan menambah yang lain seperti yang kita pernah baca di sini. Ya. Amalan-amalan itu ya seperti ini, praktek-praktek asketisme, ada mistis, ya meskipun tidak sama persis, tidak sama persis dengan segenap keadaan spiritual. Jadi beda-beda keadaan spiritual orang yang menempuh jalan itu, dan berbagai kedudukan spiritual. Kedudukan spiritual itu namanya maqam, bentuk zamannya maqamat, yang ditetapkan di jalan mistis atau tarekat sufi, ya, sebagainya. Melalui amalan-amalan ini, sang filosof dengan kekuatan intuitifnya, seperti itu, yang di dalam dirinya seperti dikatakan Syuhrawardi kepada kita, bersemayam berkas cahaya Tuhan. Kata-kata cahaya Tuhan di sini bukan nur ya, tapi al-barik. Al-barik itu lebih karena burak. Al-barik itu adalah pancaran cahaya. Maka sebetulnya al-barik ini harus tambah di sini. Pindahkan ke sini quote-nya di sini ya. Seberkas cahaya. Karena kalau cahaya sendiri kan nur. Ini adalah al-barik. Jadi al-barik bisa menerima realitas keberadaannya dan mengakui keberadaan intuisinya melalui ilham dan penyikapan spiritual di mukasyafah dan musyahadah. Karena itu tahap pertama ini terdiri dari satu aktivitas, suatu amalan, baru muncul kondisi, ya, kondisi akhwal yang ditemui oleh seseorang. Setiap yang punya, karena kita tahu bahwa setiap orang punya intuisi, dan dalam diri setiap orang ada bagian tertentu yang disebut dengan al-barik alilahi, cahaya Tuhan ini. Dan yang ketiga baru muncul ilham pribadi. Jadi amalan, jadi urutannya begitu, amalan. Setelah amalan ini dilakukan secara istiqomah, lahirlah suatu ahwal atau hal.
hal-hal namanya akhwal. Lalu kemudian nanti pada tahap yang ketiga muncul ilham pribadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan banyak amalan-amalannya di sini kalau kita baca ke atas ini ya. Amalan-amalan itu bisa kita buat sendiri selama tidak menyimpang dari syariat, ya tidak masalah. Misalnya membawa kepada kesyirikan tentu tidak boleh karena intinya di sini adalah mensucikan jiwa. Tahap pertama, kita lihat tahap pertama, mengantarkan pada tahap kedua. Di tahap pertama yang di atas mengantarkan pada tahap kedua. Jadi tahap yang di atas ini tadi amalan-amalan mengantarkan kepada tahap kedua. Jadi kalau sudah muncul ilham pribadi, nanti mengantarkan pada tahap kedua, ya, yaitu cahaya Tuhan masuk ke dalam wujud manusia. Maksudnya dia menjelma menjadi manusia, wujud manusia. Cahaya ini berbentuk serangkaian cahaya penyingkapan. Cahaya penyingkapan Arabnya adalah al-anwar as-sanihah. Anwar ini cahaya, itu jama ya, dari kata nur. As-sanihah yaitu penyingkapan. Dan melalui cahaya-cahaya ini diperoleh pengetahuan yang berperan sebagai dasar dari pengetahuan hakiki. Al-ulum al-hakikiyah. Sebagai dasar dari pengetahuan hakiki. Al-ulum al-hakikiyah. Jadi ini dia. Ya. Jadi pengetahuan hakiki namanya. Al-ulum al-hakikiyah. Ilmu hakiki. Hakikat. Jadi itu ya. Jadi tahap pertama di atas tadi mengantarkan pada tahap kedua. Jadi kalau tahap kedua terjadi, dia akan mendorong ke atas tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap pembangunan suatu ilmu yang benar. Nah, jadi setelah tahap ketiga masuk adalah membangun, menyusun ilmu yang benar. Kalau ini tadi adalah al-ulum al-hakikiyah, karena hanya ada pada diri kita, belum disistematisasi. Nah, kita mensistematisasinya itu namanya nanti al-ilmu as-sahihah. Kenapa disebut al-ilmu as-sahihah? Karena struktur pengetahuan itu atau kesusunan pengetahuan itu harus bisa diuji oleh orang lain. Harus bisa dibuktikan. Yang namanya pengetahuan itu tidak bisa hanya menjadi pendapat pribadi. Walaupun awalnya memang usaha pribadi. Tetapi yang namanya al-ilmu as-sahihah itu kan harus objektif. Sahih itu artinya objektif. Sahih itu artinya benar di mana-mana. Karena dia bersifat objektif, dia bisa diuji oleh siapapun juga. Jadi akan menjadi repot kalau kita mengaku menemukan pengetahuan tapi tidak boleh diuji oleh orang lain. Jadi ilmu itu bersifat objektif, setiap orang boleh mengujinya. Makanya Mas Keser, mohon maaf. Makanya kalau misalnya ada satu pendapat atau pengetahuan yang tidak bisa diuji oleh orang lain, ya tentu ini mencurigakan karena bisa mengantarkan kepada miskonsepsi, bahkan bisa pada kesesatan, dan bisa disalahgunakan untuk melakukan penipuan-penipuan. Jadi harus bisa diuji. Contohnya misalnya yang paling awam ya. Kalau ada mengatakan saya punya ilmu untuk menggandakan uang, nah, itu kan harus bisa dibuktikan. Bukan hanya dia. Kalau misalnya dia mengajarkan orang, ya orang itu bisa membuktikan karena memang bahwa itu memang benar. Kalau tidak, nah itu tadi dia bukan al-ilmu as-sahih namanya. Dia bukan ilmu sahih. Ilmu yang seperti itu adalah ilmu yang mencurigakan. Jadi ingat, tahap ketiga adalah tahap pembangunan suatu ilmu yang benar. Al-ilmu as-sahih, ilmu yang sahih, ilmu yang valid. Selama tahap ini, sang filosof menggunakan analisis diskursif. Selama tahap ini, sang filosof menggunakan analisis diskursif. Jadi ingat, pada tahap pengujian tadi pasti menggunakan analisis diskursif, menggunakan pendekatan rasional. Kita sudah bahas sebelumnya. Makanya kita pernah sampaikan di sini bahwa dalam pandangan Syurawardi, dia menggunakan ilham pribadi, tapi bukan berarti menolak penggunaan akal. Ingat, bukan menolak. Bahkan kita sampaikan beberapa karya sebelumnya justru membahas sangat baik apa yang disebut dengan ilmu peripatetik. Cuma ada cumanya. Kalau para filosof peripatetik hanya berhenti di akal, ilmu itu adalah bersifat rasional. Kalau Surawadi mengatakan tidak, kita harus melewati, bukan melanggar
bukan meloncati, tapi maksudnya itu melewati. Kayak S1 harus melewati SMA. Ingat, kalau kita katakan S1 melewati SMA, bukan berarti tidak melewati SMA. SMA dulu, baru S1. Nah, kira-kira gitulah. Dan boleh loncat dari SMP langsung ke perguruan tinggi, nggak bisa. Harus SMA dulu, baru kemudian perguruan tinggi. Nah, itu intinya. Nah, itu yang dimaksud oleh Surawardi. Jadi Surawardi sama sekali tidak menentang akal. Kita sudah bahas sebelumnya. Nah, oleh sebab itulah inilah perbedaannya dengan beberapa ahli tasawuf biasanya. Rata-rata ahli tasawuf itu menentang penggunaan akal. Menentang penggunaan akal. Bagi dia akal itu adalah berbahaya. Bahkan ada yang mengatakan hati-hati membaca Al-Quran dengan akal. Kan ada begitu. Kalau Surawardi benar-benar tidak begitu. Dia hanya mengatakan yang namanya ilham pribadi itu melampaui beyond daripada ilmu akal. Tetapi begitu kita merumuskan ilham pribadi menjadi sebuah pengetahuan baru yang disebut dengan pengetahuan sahih, ya harus bisa dibuktikan, harus bisa diuji oleh orang lain. Dan pengujiannya itu adalah menggunakan pendekatan diskursif, analisis diskursif. Analisis diskursif itu adalah analisis peripatetik. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian bisa paham ya. Jadi kita lagi tahap ketiga adalah tahap pembangunan suatu ilmu yang benar, al-ilm as-sahih, ilmu yang sahih, ilmu yang valid. Selama tahap ini, sang filosof menggunakan analisis diskursif. Jadi menggunakan analisis diskursif. Seperti pendekatannya burhani, ingat. Kita sudah sampaikan bahwa ada 4 nalar. Nalar pertama bayani, nalar kedua adalah jadali, nalar ketiga adalah burhani. Burhani itu disebut dengan diskursif. Nalar yang paling tinggi namanya irfani. Pengalaman pun diuji, pengalaman pun diuji. Dan sistem pembuktian yang digunakan adalah demonstrasi, burhan. Kan analisis diskursif adalah burhan. Demonstratif, burhani. Jadi pendekatannya adalah burhani, demonstratif atau burhan. Atau pembuktian posterior analisis Aristoteles. Ya, kalau di dalam buku organonya Aristoteles itu kan posterior analitik. Ya, analisis posterior. Karena ada namanya a posterior. Ada posteriority, ada a posteriority. Ya. Analitik Aristoteles. 77 di sini hanya menunjukkan rujukannya kata-kata ini kita di sini. 77 ini ya. Jadi al-ulum al-hakikiyah la yusta'mal fiha illa burhan. Jadi kira-kira gini nih. Yang namanya ilmu hakikat, ilmu hakikiyah la yusta'mal fiha illa burhan. Tidak bisa digunakan, tidak bisa diuji maksudnya padanya kecuali dengan burhan. Jadi untuk menguji kebenarannya ya harus dengan burhan. Jadi ini adalah bandingkan Surawardi dalam Opera 2. Kepastian serupa yang diperoleh oleh gerakan dari data indrawi. Kepastian serupa yang diperoleh oleh gerakan data dari data indrawi atau observasi dan formasi konsep. Jadi ingat kita butuh data indrawi juga. Jadi dalam ilmu sains modern itu ada yang memilah secara rigid bahwa ilmu pengetahuan itu hanya berasal dari indrawi. Ya, pendekatan indrawi namanya pendekatan empirik. Nanti cara berpikirnya ini atau metodologi susunan berpikirnya disebut dengan induktif. Induktif dari khusus kepada umum. Jadi kasus-kasus khusus dibikin penelitian baru disimpulkan. Sedangkan pada zamannya Aristoteles tadinya itu lebih menggunakan pendekatan rasional, yaitu dari umum ke khusus. Dari hukum umum baru kemudian diberlakukan kepada kasus-kasus partikular atau kasus-kasus khusus. Seperti yang biasa kita contohkan, bahwa manusia mati itu adalah umum, Aristoteles manusia, maka disebutkan Aristoteles akan mati. Itu namanya pendekatannya
deduktif. Ya, kalau yang sebaliknya adalah induktif. Jadi kepastian serupa yang diperoleh oleh gerakan dari data indrawi, observasi dan informasi konsep, ke demonstrasi yang berpijak pada nalar. Ingat, yang berpijak pada nalar. Yang juga menjadi dasar pengetahuan ilmiah diskursif. Yang juga menjadi dasar pengetahuan ilmiah diskursif. Bisa diperoleh manakala data visioner yang mendasari filsafat iluminasi juga dibuktikan. Jadi, bisa diperoleh manakala data visioner yang mendasari filsafat iluminasi juga dibuktikan. Dia harus bisa dibuktikan. Jadi selalu karena kalau tidak bisa dibuktikan ini berat jemaah sekalian ya. Nanti itu tadi penyalahgunaan. Jadi bahkan di dalam ilmu tasawuf atau ilmu irfan pun, ilmu irfan kan sudah melampaui penalaran. Tapi kalau dibuktikannya harus turun ke bawah, membuktikannya melalui penalaran. Jadi ibaratnya begini, kita harus mampu menerima dulu secara akal, baru bisa dirasakan gitu. Jangan rasa baru sebelum melewati rasio, jadi rasio dulu baru rasa. Jadi rasio, rasa. Rasio itu kuncinya adalah keraguan. Kalau rasa adalah kepastian. Nah, begitu makanya pada tingkat rasa itulah tadi berlaku yang disebut dengan al-ilm al-hakikiyah tadi. Al-ilmu al-hakikiyah mana tadi di sini? Al-ilmu al-hakikiyah ini. Al-ulum al-hakikiyah. Jadi ilmu hakiki terletaknya di situ. Baru kemudian naik ke tingkat ya rasa tadinya hakika ya. Jadi dari rasio ke rasa. Makanya kata Murtada Mutahari, keraguan ketenangan itu ada dua macam. Ketenangan. Ketenangan bisa diartikan dengan itminan, tumakninah. Ya, itminan itu dua macam kata Murtada Mutahari. Ada ketenangan pra keraguan, ada ketenangan pasca keraguan. Ketenangan pra keraguan itu ketenangan hewani. Ya, kelihatannya tenang, tapi mohon maaf, tapi berada dalam kebodohan. Tenang dalam kebodohannya, kira-kira gitulah. Jadi dia tenang karena dia tidak tahu menahu apa-apa. Tidak ada yang mengganggu pikirannya, karena dia tidak tahu apa-apa. Kata Murtada Mutahari ini disebut dengan ketenangan hewani. Dia kelihatan tenang, tapi tidak berkembang hidupnya begitu begitu terus. Lihatlah misalnya hewan-hewan. Ya. Nah, sedangkan ketenangannya manusia harusnya ketenangan pasca keraguan. Jadi meragukan dulu, dalam keraguan itulah bekerjalah tadi burhani. Bekerjalah tadi demonstrasi tadi nih. Ya. Setelah kemudian diterima di sini, baru ditarik ke atas atau didorong ke atas menjadi dirasakan. Jadi dirasakan. Dirasa itu muncul setelah rasio. Itulah kurang lebih. Jadi kepastian serupa yang diperoleh oleh gerakan dari data indrawi, ingat data indrawi berarti data empirik, seperti observasi pengamatan, dan formasi konsep, dari pengamatan dibuat konsep, ke demonstrasi yang berpijak pada nalar. Ke demonstrasi yang berpijak pada nalar. Jadi ingat dari sini, indrawi, ke demonstrasi yang berpijak pada nalar. Ingat, demonstrasi itu pijakannya nalar. Burhani tadi. Jadi burhani ini pijakannya nalar. Sedangkan kalau irfani, di atasnya nalar, yaitu fuad ataukah sukma. Nalar berarti akal, akal. Yang juga menjadi dasar pengetahuan ilmiah diskursif. Yang juga menjadi dasar pengetahuan ilmiah diskursif. Dasar pengetahuan. Pengetahuan ilmiah diskursif maksudnya pengetahuan demonstratif. Karena diskursif itu adalah demonstratif. Jadi pengetahuan diskursif adalah pengetahuan yang menjadi dasar demonstrasi burhan. Bisa diperoleh manakala data visioner yang mendasari filsafat iluminasi juga dibuktikan. Ya, juga dibuktikan. Ini dilakukan lewat suatu analisis diskursif yang ditujukan untuk membuktikan pengalaman dan membangun suatu sistem di mana pengalaman itu bisa didudukkan dan validitasnya siap dideduksi nih. Ingat, validitasnya siap dideduksi, diputar lagi. Jadi ingat tadi ya, kalau misalnya pengalaman indrawi itu kan nanti pendekatannya induktif.
dari part-part, dari bagian-bagian, dari parsialitas menuju kepada kesimpulan umum. Ya. Kesimpulan jadi dilihat satu persatu, baru disimpulkan secara umum. Ya. Periksa misalnya setiap pasien, virusnya sama, pertumbuhan virusnya juga sama, ada disimpulkan jenis virusnya sama, baru kita misalnya katakan ini adalah namanya COVID-19, COVID-19. Itu kan kesimpulan COVID-19. Jadi COVID-19. Nah, sekarang COVID-19 ini kan menjadi kesimpulan, menjadi pengetahuan, burhani namanya. Nah, sekarang ketika ketika ada lagi kasus-kasus, nah ini burhani ditarik ke bawah lagi dari umum ke khusus. Menjadi deduksi lagi, ingat. Jadi awalnya induksi, nanti menjadi deduksi. Ya, deduksi. Nah, kalau dia sudah terbukti dalam deduksi, berarti sudah berlaku umum, berarti namanya induksinya sempurna. Karena kalau induksinya tidak sempurna, nggak bisa deduksi. Kenapa? Karena kalau induksi sempurna, berarti kesimpulannya benar. Kalau kesimpulannya belum sempurna, ya nggak berlaku pada semua uh, afrat-afratnya, atau tidak berlaku pada part-partnya. Kalau tidak berlaku part-partnya, ya bukan deduksi namanya. Seperti yang contohnya tadi, manusia mati. Itu kan kesimpulan. Kesimpulan apa? Kita tadinya lihat dari induksi. Kita lihat misalnya, Abdullah mati, Soeharto mati, Soekarno mati, gitu. Laude mati, Cut Nyadin mati, begitulah seterusnya. Oh, ternyata manusia mati. Nah, kita simpulkan manusia mati. Nah, kesimpulannya umum. Nah, setelah kita simpulkan secara umum, baru digunakan deduksi. Apa artinya? Setiap nanti orang meninggal, setiap nanti manusia berlaku ini mati. Nah, kalau ada pengecualiannya, berarti tadi tidak sempurna nanti induksinya. Jadi namanya induksinya tidak sempurna. Maka kita bisa mengatakan manusia mati itu adalah umum. Kita katakan Aristoteles manusia, maka Aristoteles mati. Jadi meskipun pengalaman itu sudah berakhir, jadi walaupun pengalamannya sudah berakhir, bisa dijadikan sebagai metodologi berpikir, namanya metodologi deduksi. Deduksi sudah kesimpulannya umum, baru part-partnya dibawa, apa namanya itu bagian-bagiannya berlaku. Karena cuma sebagai yang namanya deduksi itu adalah ini. Kita sebut dengan deduksi umum. Nah, di dalam situ ada part-partnya. Hukum V ini, ya, hukum V ini berlaku pada part-partnya di dalam. Ya, kita anggap ini titik-titik part-part. Ya. Semua part-partnya sini berlaku. Saya tadi V, manusia mati. Maka nama-namanya di sini ada. Ada 8 miliar manusia di bumi, semuanya punya nama, masuk semua di sini. Karena semua masuk di sini, berarti siapapun, ya, siapapun yang meninggal, siapapun yang ada di sini, dia akan mati. Karena V ini kan mati, jadi berlaku namanya. Sedangkan kalau yang namanya induktif tadi, dari sini munculnya. Muncul dulu dari part-part ini. Part-part begini. Part-part. Ya. Kita ambilkan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa semuanya. Ini sebagian dulu, sebagian. Nah, berarti induksinya tidak sempurna. Kenapa? Ada yang tidak masuk ini. Nah, kan berarti tidak bisa digunakan deduktif ini. Ya. Karena ternyata ada yang tidak masuk ke sini. Sedangkan kalau dia sifatnya induktif sempurna, semuanya masuk. Nah, kita lihat di sini. Dia semuanya masuk di sini. Masuk semuanya. Nah, maka dia seperti ini. Nah, jadi dari part-partnya disimpulkan seperti ini, maka kemudian berlaku. Maka ini namanya menjadi V juga ini. Ya, jadi V di sini. Universal. Jadi seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi dialami oleh orang per orang, misalnya kalau dia ilham, contohnya ambil contoh begini mimpi. Mimpi itu kan sebetulnya orang per orang ya. Jadi kita ambil contoh mimpi ya. Mimpi. Meli mimpi, Bu Heria mimpi, Ayu mimpi, Rusli Malik mimpi, Bu Indri mimpi, semuanya mimpi kamu gitu. Semuanya kita tanya, ada mimpi kamu gitu. Nah, itu kan
pengalaman pribadi namanya mimpi, nggak bisa diperlihatkan pada orang. Ingat ya, namanya mimpi itu nggak bisa diperlihatkan, nggak bisa difoto, nggak bisa disuting kan. Sampai sekarang belum ada kamera yang bisa memoto mimpi kita. Misalnya kita punya handphone disiap siagakan, ready. Begitu kita meninggal, begitu kita tidur, bermimpi, langsung handphonenya aktif untuk memotret. Ya, sampai sekarang belum ada. Jadi sampai sekarang belum ada kamera handphone yang bisa memotret kita punya mimpi. Jadi tetap kita simpulkan mimpi itu pengalaman pribadi, pengalaman subjektif namanya. Nah, tetapi setiap orang di sini kita tanya, kau pernah bermimpi nggak? Pernah, pernah. Semuanya pernah. Berarti kalau begitu mimpi bersifat umum. Jadi kita katakan semua orang punya mimpi. Ya, jadi kita katakan di sini, ya, semua orang ini punya mimpi. Nah, gitu. Punya mimpi. Makanya nanti dari sini kita keluarkan lagi ke sini. Misalnya ada satu orang bercerita, oh dia tadi naik pergi ke Mekah, Ya. Apa kamu lihatnya tadi waktu saya tidur? Nah itu mimpi namanya Pak, kira-kira gitulah. Saya melihatnya tadi. Atau mungkin kata saya tidak tertidur, saya pernah duduk. Nah, walaupun duduk tapi itu tertidur, Bapak tidak rasakan tertidur, karena memang tertidur tidak dirasakan itu. Tidur itu nggak pernah ada yang merasakan saya tiba-tiba tertidur. Tidur begitu aja. Nah, tiba-tiba dia bermimpi. Nah, dia tidak tahu kalau dia itu tertidur. Bangun lagi disangkanya dia tidak tidur, padahal dia tidur karena mimpi itu harus tidur. Nah, kemudian kita simpulkan itu adalah mimpi. Nah, makanya banyak orang yang disebut dengan berhalusinasi. Berhalusinasi itu kurang lebih seperti itu juga. Nah, jadi inilah cara pengujiannya. Jadi jelas Pak ya, kita hapus ini. Kita hapus semuanya. Ya. Nah, sekarang kita teruskan lagi. Jadi data visioner yang mendasari filsafat eliminasi juga dibuktikan. Data visioner yang mendasari filsafat eliminasi juga dibuktikan. Ini dilakukan lewat suatu analisis diskursif. Analisis diskursif berarti analisis peripatetik lagi tadi. Lagi di sini analisis peripatetik diskursif yang ditujukan untuk membuktikan pengalaman, ingat, membuktikan pengalaman dan membangun suatu sistem di mana pengalaman itu bisa didudukkan dan validitasnya siap dideduksi. Nah, jadi ini harus kita camkan ini Pak Bu sekalian. Supaya kita nih orang Islam jangan gampang tertipu-tipu ya. Jadi, ditujukan untuk membuktikan pengalaman ini, membuktikan pengalaman dan membangun suatu sistem di mana pengalaman itu bisa didudukkan dan validitasnya siap dideduksi. Meskipun pengalaman itu sudah berakhir. Pengalaman sudah terjadi kan? Mimpi tadi kita sudah bangun. Jadi meskipun pengalaman itu sudah berakhir. Kita sudah tidak mengalaminya lagi, sudah berlalu. Nah sekarang tahap keempat. Ini kan tadi tahap ketiga ya. Ya, membangun suatu ilmu yang benar, al-ilmu as-sahih. Tahap keempat adalah menurunkan filsafat iluminasi dalam bentuk tulisan. Jadi, bagaimana caranya membuat hasil daripada filsafat iluminasi ataukah ilmu yang kita dapatkan melalui pendekatan iluminasi ataukah intuisi ini bisa diubah dalam bentuk tulisan. Perlu kita sampaikan bahwa jarang ahli tasawuf biasanya menulis. Nah, ketika ini jarang ditulis kan susah diteruskan ilmu itu kepada orang lain. Tetapi masalahnya kalau ditulis ya harus terbuka untuk diuji oleh orang lain. Diuji orang lain. Makanya kita tidak pernah melihat bagaimana ilmu menggandakan uang itu terjadi. Nggak ada, nggak bisa ditulis karena memang tidak benar. Kalau ilmu sulap membuat uang jadi banyak itu ada, itu sulap namanya. Tapi kalau ilmu benar-benar uang digandakan tidak ada, tidak bisa ditulis dan tidak pernah ada menulisnya. Kamu menunjukkan sesuatu yang tidak siap untuk dideduksi. Jadi keempat adalah menurunkan filsafat iluminasi dalam bentuk tulisan.
Jadi inilah kelebihannya para filosof Irfani, karena dia merasakan dan dia bisa tulis. Seperti Surawardi dia tulis karyanya. Ibnu Arabi kan semuanya ini adalah ahli ilmu induktif semua ini. Ya. Jadi Surawardi menulis karyanya Al-Hikmah Al-Isyraqi, bahkan beberapa buku yang lain. Kemudian apa namanya Ibnu Arabi banyak Fususul Hikam, Futuhat Al-Makkiyah. Kemudian Mula Sadra juga begitu. Jadi nulis. Nah, itu. Nah, dengan ditulis seperti ini, dia bisa dipelajari orang lain. Nah, tetapi bagi kita, ingat, Bapak Ibu yang saya berbahagia, bagi kita yang membaca ilmu apa namanya ilmu isyrak melalui tulisannya Surawardi, bagi kita itu bukanlah ilmu irfani, bukanlah itu adalah nalar irfani, itu adalah turun menjadi ilmu apa tadi ilmu burhani, ya dia turun menjadi ilmu burhani, menjadi diskursif namanya. Nah, kecuali kalau kita coba mengamalkan dan dirasakan, nah itu baru naik lagi. Nah, disinilah dia jelaskan. Jadi begitu dia bisa dideduksi, berarti turun ke bawah, karena deduksi tadi adalah pendekatannya adalah burhani, diskursif. Ya. Bisa Bapak sekalian tangkap ya. Nah, ini perlu kita sampaikan ini karena setiap orang katanya punya pengalaman spiritual harus bisa ditulis atau diucapkan dan kemudian bisa dipelajari semua orang. Nah, setelah dipelajari, diamalkan, dia rasakan sendiri. Nah, itu dia. Contohnya tadi misalnya, kita bisa menulis tentang mimpi. Banyak sekarang buku tentang mimpi. Nah, tapi ketika kita membaca buku tentang mimpi, ingat, itu bukan mimpi. Ya ulangi Bapak sekalian, ketika kita membaca buku tentang mimpi, itu bukan mimpi. Itu pengetahuan. Itu namanya pengetahuan diskursif. Itu pengetahuan rasional bagi kita. Lalu apa namanya mimpi? Ya tidur nanti, baru lihat mimpi. Nah, itu dia, merasakan namanya. Yang merasakan. Jadi setiap kita membaca buku tentang mimpi, itu bukan mimpi. Ya, setiap kita membaca buku tentang irfan, itu bukan irfan. Ya. Setiap kita membaca buku tentang isyrak, itu bukan isyrak. Ya. Kenapa? Ya namanya isyrak atau yang namanya intuisi, ya itu harus kita rasakan sendiri. Bisa Bapak sekalian ya? Ya, jadi bisa kita apa namanya tangkap. Jadi lagi tahap keempat adalah menurunkan filsafat iluminasi dalam bentuk tulisan. Ini pentingnya. Makanya semua yang tidak bisa ditulis ya memang repot. Pasti mencurigakan kenapa tidak bisa ditulis. Kalau bisa ditulis, bisa kita pelajari dan bisa kita coba amalkan. Buktikan, oh ternyata bisa. Makanya banyak ilmu-ilmu di masyarakat kita yang dipercaya, tapi tidak bisa ditulis, tidak bisa disistematisasi. Nah yang seperti ini pasti misalnya susah untuk membuktikannya. Bisa dijadikan alat untuk melakukan penipuan-penipuan. Seperti misalnya tinggal di Tasik, salat zuhur di Tasik, salat asar di Mekah. Kalau itu misalnya mungkin dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk simbolik ya oke. Tetapi kalau dikatakan benar-benar dia salat zuhur di Tasikmalaya, di Gunung Galunggung, baru kemudian dia salat asarnya nanti di Mekah, nah itu dia harus, bukan berarti kita tolak, harus bisa ditulis dan bisa dibuktikan, bisa dirasakan semua orang. Nah, kalau semua orang bisa merasakannya, nah itu dia. Tapi sayangnya ini tidak bisa. Nah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Banyak hal-hal seperti ini jadikan sebagai alat untuk apa ya? Untuk mensakralisasi diri pribadi. Sehingga orang itu ya apalah, orang itu sangat hormat atau apa. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh apa namanya kejadian-kejadian yang tidak bisa disistematisasi dalam bentuk tulisan. Contohnya lagi misalnya katanya ada kiai yang bisa menikah dengan jin, kayak begitu. Istrinya ada jin. Ini nggak pernah kita bisa baca tulisan ini. Harusnya kan bisa ditulis. Siapa tahu juga ada yang mencoba-cobanya, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas bisa dibuktikan juga. Kalau tidak bisa, ya ini cuma cerita saja dan ini bisa digunakan, salah gunakan orang untuk melakukan penipuan-penipuan. Jadi tahap keempat adalah menurunkan filsafat iluminasi dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Tahap keempat dan tahap ketiga, tahap yang ini, yang di atas yang ketiga, yang telah disebutkan sebelumnya adalah unsur-unsur filsafat iluminasi.
Unsur-unsur filsafat iluminasi. Jadi unsur-unsur filsafat iluminasi yang bisa kita akses. Ingat, bisa kita akses. Tulisannya, ini tulisannya, kan begitu. Ya, tulisan, kemudian penjelasannya di atas. Dengan pendekatan diskursif bisa kita dengarkan, kan begitu. Tahap ketiga di atasnya. Sekarang kan tahap keempat nih. Ya, menurunkan filsafat iluminasi dalam bentuk tulisan, ini yang keempat. Ya, yang ketiga tadi di atas kan berarti merumuskan ilmu intuisi. Ya, ilmu intuisi. Bisa kita dengarkan penjelasannya secara verbal. Setelah itu kita bisa baca tulisannya. Nah, harusnya bisa seperti itu. Nah, jadi yang keempat dan ketiga sebelumnya adalah unsur-unsur filsafat iluminasi. Jadi filsafat iluminasi walaupun kelihatannya bersifat intuitif, tapi harus bisa dibuktikan secara deduktif. Sehingga semua orang bisa mengaksesnya. Jadi namanya ilmu itu semua orang bisa mengaksesnya. Kalau ada ilmu harus ngumpet-ngumpet, harus tengah malam, harus bayar dulu sekian, mandi kembang baru dapat. Ini mencurigakan. Ini mencurigakan. Setiap namanya ilmu itu harus bisa diakses. Misalnya ilmu tadi menggandakan uang, harusnya bisa diakses oleh semua orang. Ketika tidak bisa diakses pada semua orang, dipertanyakan besar, pertanyaannya besar tentang validitasnya atau kebenarannya. Dan ketika sebuah ilmu dipertanyakan dengan pertanyaan besar validitasnya, tapi tetap eksis, dipertanyakan manfaatnya, sangat mungkin digunakan atau disalahgunakan. Seperti itu. Sang pengamal, ya, yakni murid di jalan iluminasi, sang pengamal, yaitu murid di jalan iluminasi, harus menempuh dua tahap. Sang pengamal, jadi dia mengamalkan. Sang pengamal, yakni murid yang di jalan iluminasi, harus menempuh dua tahap. Harus menempuh dua tahap. Harus menempuh dua tahap. Tahap pertama melalui pengalaman. Pengalaman. Murid-murid tersebut bergabung bersama Suhrawardi dalam berbagai khalwat. Jadi terkadang mereka semacam mabit lah kalau di kita, khalwat. Atau pengasingan dirinya dan akan mengalami kehadiran pengalaman mereka. Nah, jadi terkadang dipimpin oleh gurunya sendiri Surawardi, kemudian dalam berbagai macam khalwat. Ya, khalwat itu semacam kalau orang Kristen menyebutnya retreat. Ya, ini retreat, ya khalwat. Khalwat kalau di kita populernya dengan tapa berata. Ya, tapa berata. Orang Jawa mengatakan mati geni. Jadi khalwat atau pengasingan dirinya dan akan mengalami kehadiran. Ini dilakukan Nabi misalnya dengan pergi ke Gua Hira, Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina 40 hari 40 malam. Jadi akan mengalami yang namanya kehadiran. Kehadiran pengalaman mereka. Jadi dia benar-benar hadir. Entah secara individual atau sebagai bagian dari sebuah kelompok. Kan berkelompok mereka ini. Mungkin Surawardi sudah, ya niat mungkin Surawardi sudah, kita berasumsi demikian berdasarkan berbagai indikasi dalam teks-teks karyanya. Nah, jadi jemaah sekalian perlu kita sampaikan kata-kata ini. Kita berasumsi demikian berdasarkan berbagai indikasi dalam teks-teks karyanya. Ini kita kasih tanda ya. Kita kasih warna ini. Kita berasumsi demikian berdasarkan berbagai indikasi dalam teks-teks karyanya. Nah, kenapa kita kasih apa namanya stressing ini? Artinya seorang Suhrawardi saja yang luar biasa diakui oleh para ilmuwan sekarang tidak pernah mengaku, ingat, tidak pernah mengaku. Ingat, Suhrawardi tidak pernah mengaku saya mengalami itu. Ya, tidak pernah mengatakan itu. Lalu bagaimana orang tua ini tadi asumsi saja. Jadi artinya di sepanjang karyanya Suhrawardi yang 4 yang kita bahas ini, itu tidak pernah Suhrawardi membuat pengakuan. Mulai daripada At-Taluhat sampai yang terakhir adalah Al-Hikmah Al-Isyraqi. Tidak pernah Suhrawardi membuat pengakuan bahwa saya mengalami ini dan itu. Beda dengan kita, suka menceritakan supaya orang misalnya memperkuat kemampuan kita. Jadi Surawardi tidak pernah menceritakan kemampuan pribadinya.
Maka di sini dikatakan, dari mana kok orang tahu kalau Surawardi sudah ini? Surawardi sudah. Ya. Yaitu berdasarkan asumsi. Asumsi demikian berdasarkan berbagai indikasi. Jadi indikasi petunjuk dalam teks-teks karyanya. Ya, namanya indikasi itu bukan pengakuan ya, indikasi. Seperti misalnya kalau ada orang yang suka berbicara tentang dunia judi online, nah kita bisa berpikir, oh, jangan-jangan ini pemain judi kamu gitu. Dia tahu semua. Ya. Jadi seperti itulah. Dia tidak pernah mengatakan saya pemain judi, tapi kalau bicara tentang judi dia tahu semua seluk-beluknya, cara-caranya dan sebagainya. Jadi ulangi lagi, mungkin Surawari sudah pengalaman di sini ya, mengalami kehadiran ini. Mendiskusikan segenap. Jadi sudah dengan mendiskusikan segenap visinya dengan murid-muridnya. Jadi boleh jadi Surawardi telah menceritakan visinya. Visi itu artinya yang dilihat dalam proses fananya itu ketika menerima ilham. Jadi kata ingat ini, mungkin dia sudah menyampaikan karena nggak ada sama sekali apa namanya, nggak ada sama sekali pengakuan langsungnya, hanya mengindikasikan lewat teks-teksnya saja. Jadi mungkin saya Surawardi sudah mendiskusikan masalah apa namanya tadi, masalah fana tadi kepada segenap visi, mendiskusikan segenap visinya kepada murid-muridnya. Ini kita lihat 78 dulu ini. 78. Kita baca nih. 78. Surawardi telah menyusun sejumlah kisah mistis. Jadi Surawardi telah menyusun sejumlah kisah. Ingat, kisah mistis, visioner, dan alegoris. Mistis itu hal-hal yang tidak terjangkau panca indera. Visioner itu adalah memandang sesuatu dalam dunia seakan-akan nyata, padahal itu adalah dalam alam gaib. Kemudian alegoris, penyimbolan, simbol-simbol. Seperti misalnya kita manusia ini dialegorikan oleh Plato seperti orang yang berada dalam gua. Kita dalam kehidupan dunia seperti dalam gua, tertutup, kita hanya melihat, memandang ke dinding gua, yang kita saksikan adalah gambaran ataukah bayangan diri kita sendiri. Ya, yang kita saksi itu indah sekali, itu bayangan. Ya. Kita lupa bahwa di belakang kita ada celah yang terbuka sedikit dalam gua itu, di gua itu, sehingga dari situlah masuk cahaya itu kemudian memantulkan bayangan kita di dinding, tapi kita terpukau kepada dinding, gambar kita di dinding itu kan, terpukau pada gambar kita sendiri, tidak tahu kalau itu sebetulnya di luar ada cahaya, dan di tempat cahaya itu berada dunia begitu indah. Nah, itu namanya alegori Plato. Di luar gua tadi itulah yang Plato sebut dengan alam idea. Makanya kan filsafatnya Plato namanya idealisme Plato. Namanya alegori Plato. Setiap kisah ditujukan kepada murid-murid dan sahabat-sahabatnya. Jadi setiap kisah ditujukan kepada murid-murid dan sahabat-sahabatnya. Belakangan ini terbit sebuah terjemahan bahasa Inggris dari kisah-kisah tersebut, yang sebagian besar darinya berbahasa Persia. Tidak seperti karya-karyanya yang lebih teoritis, yang kebanyakan ditulis dalam bahasa. Jadi ingat, karyanya Surawardi, walaupun dia orang Persia, kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab. Ini penjelasan dari ini. Taxton, Jr. Mystical and Visionary Treatise of Surawardi. Jadi ini ditulis oleh, yang menulis ini adalah orang lain. Maksudnya, Surawardi nggak pernah mengaku, cuma ditulis oleh orang lain. Jalan personal. Jalan personal itu ditempuh secara pribadi. Kehadirannya, jadi persis sama dengan mimpi. Mimpi itu kan personal. Tidak pernah kita bisa bermimpi secara berjamaah. Nggak bisa. Bermimpi itu personal. Kita satu ruangan tidur 20 orang. Dalam satu ruangan besar, kita sama-sama di sana tidur 20 orang. Ya mimpinya berbeda-beda. Nggak bisa bikin janji nanti kita bermimpi tentang ini ya, nggak bisa. Karena namanya mimpi itu personal, lah kurang lebih perjalanan spiritual seperti itu juga. Kehadirannya
Ya, jadi mendiskusikan segenap visinya dengan murid-muridnya yang merupakan jalan personalnya dan kehadirannya. Akan berperan, jadi kehadirannya akan berperan sebagai saksi atas visi-visi tersebut. Jadi berperan sebagai saksi. Jadi yang berperan sebagai saksi bukan Surawari, tapi tulisan-tulisannya yang mengindikasikan, ingat, mengindikasikan ke situ. Bukan mengakui. Kalau pengakuan langsung bukan indikasi namanya. Indikasi itu indikator. Jadi berperan sebagai saksi atau atas visi-visi seperti itu. Dan berbagai manifestasi fisik. Dan berbagai manifestasi fisik. Fenomena yang diamati. Fenomena yang diamati. Yang diasosiasikan dengan pengalaman visioner. Dan digambarkan dalam hikmah al-isyraq. Digambarkan dalam hikmah al-isyraq. Jadi, kita lihat di sini. Diasosiasikan dengan pengalaman visionernya. Pengalaman visionernya tadi Surawardi. Dan digambarkan dalam hikmah al-isyraq. Hikmah al-isyraq. Ini adalah karya puncaknya, atau masterpiece-nya. Kita lihat ini nomor 9. Itu 9. Ada 15 tahap visioner. Ada 15 tahap visioner yang digambarkan oleh Surawardi. Ada 15 tahap visioner yang digambarkan oleh Surawardi. Dan setiap tahap digambarkan sebagai cahaya. Ada 15 tahap visioner yang digambarkan oleh Surawardi. Dan setiap tahap digambarkan sebagai cahaya. Jadi setiap tahap disebut cahaya. Yang berhubungan dengan pengalaman yang diawali dengan seberkas cahaya. Jadi seberkas cahaya bagi para pemula. Ahlul bidayah. Bidayah itu permulaan. Ahli permulaan maksudnya pemula. Jadi ahlul bidayah. Jadi banyak buku dalam Islam itu judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah adalah permulaan, Al-Nihayah terakhir. Jadi awal dan akhir, nah itu namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan makin meningkat intensitasnya saat pengalaman visioner, sang murid mengalami kemajuan. Lihat, makin meningkat intensitasnya saat pengalaman visioner, sang murid mengalami kemajuan. Tahap ke-15 digambarkan sebagai seberkas cahaya yang kuat, yang bisa merobek bagian badan yang berkaitan. Itu sampai pada tingkat seberkas cahaya sangat kuat, ya, bisa merobek. Maksudnya itu merobek dalam pengertian membuat yang bersangkutan tidak sadarkan diri, seperti yang terjadi pada Nabi Musa ketika menyaksikan cahaya itu di bukit. Nah, itu kan kita lihat. Jadi falam majalla, coba kita lihat ini di ayat berapa itu kita temukan di sini. Jadi jalla falam majallahu jalla, ya kita lihat sini. Ini enggak ada ya. Yujalliha, ya. Jalla. Jalla ilal jabal, al jabal. Sorry. Ila al jabal. Ini dia surat Al-Araf ya. Surat Al-Araf. Surat Al-Araf ayat 143. Jadi 142 ini ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam. Ya, ini dia. Kemudian 143 ini. Kita ingat. Jadi kita lihat surat Al-Araf. 143. 142 ini dulu ya, kita lihat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina laila, dan kami membuat perjanjian dengan Musa selama 30 malam, maksudnya untuk berjumpa selama 30 malam. Ingat tadi itu kita sebut dengan istilah mengambil retreat, ya, menjaga jarak dengan kerumunan manusia.
salasina laila 30 malam. Kemudian wa atmamnaha, kami kemudian menyempurnakannya atau menambahkannya bi asyrin. Jadi kita artinya sih menambahkan 10 lagi. Ataukah menyempurnakannya menjadi 40 dengan ditambah 10. Ya. Fatama maka sempurnalah miqatu rabbihi, ya, waktu perjumpaan dengan Tuhannya itu arba'ina lailatan. Jadi apakah Tuhan itu terikat dengan waktu? Tentu tidak. Lalu kenapa ada arba'ina? Ya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Ya, kita bisa menjumpai Tuhan dalam diri kita kalau kita melakukan semacam latihan selama 40 hari 40 malam seperti yang kita bicarakan tadi, beberapa aktivitas amalan-amalan. Nah, jadi kita terusnya ke bawah sini baru kemudian ini. Walamma ja'a Musa, maka tatkala Musa datang. Jadi ingat tadi kan Nabi Musa baru mau datang ke sana. Waktu mau datang ke sana dia bilang kepada Harun, "Ukhlufni, gantilah saya sebagai khalifah." Nah, jadi itu akan pergi dan sekarang Nabi Musa sudah datang. Walamma ja'a Musa, maka tatkala Musa datang. Ya, datang kemana tadi? Ke Gunung Tursina, limiqatina. Ya, untuk memenuhi tadi waktu, ingat tadi. Miqat itu waktu. Waktu perjumpaan dengan kami selama 40 hari 40 malam situ. Wakalla mau Rabu, dan Tuhannya kemudian berbicara kepadanya. Jadi Tuhannya berbicara kepadanya, kepada Musa. Kala, kan ini maksudnya dia tiba-tiba kok mendengar suara, dan suara itu adalah suara Tuhan. Tentu ini adalah gaib. Artinya kalau kita ada 10 orang di sana, cuma Musa yang mendengarnya. Jadi, kalau mau Rabu, Tuhannya berbicara kepada Musa. Nah, karena Musa surprise, Tuhan berbicara kepada dia, langsung dia manfaatkan. Kala, ya. Rabu ya Tuhanku, hari ini perlihatkan dirimu kepada saya. Kok cuma suara, kira-kira gitulah Pak sekalian. Tuhan kok kenapa cuma suara? Ya. Kenapa cuma suara, berbicara saja? Ya. Coba perlihatkan ini, hari ini, perlihatkan. Hari ini tuh perlihatkan dirimu kepada saya. Yang hari ini perlihatkan kepada saya. Anzur ilaika, agar aku bisa melihatmu. Coba tampakkan diri Tuhan kepada saya. Agar saya bisa melihatmu. Anzur ilaika. Kok kenapa cuma suara? Ya, kala Allah menjawab. Lantaroni. Kira-kira gini, percuma panca indramu itu tidak mampu melihat aku. Bukan aku tidak bisa dilihat, tapi panca indramu nggak bisa melihatnya. Misalnya, ada orang yang tertutup matanya buta misalnya, tunanetra, mengatakan, perlihatkan dirimu kepada aku, kan percuma, matanya tertutup. Ya. Maka kenapa dia dengar suara? Ya memang yang namanya orang buta kan cuma matanya yang buta, tapi kupingnya bagus, jadi bisa mendengar suara. Seperti itulah kurang lebih. Fala, maka Allah berfirman, lantaroni, kamu tidak bisa melihat aku. Maksudnya panca inderamu tidak sanggup melihat aku. Walakin akan tetapi, unzur ilal jabal. Jadi berarti kan yang tidak bisa, yang menyebabkan tidak bisa bukan Allahnya, tapi panca indera kita. Buktinya panca indera bisa dipakai melihat kepada bukit, gunung. Allah Ta'ala coba lihat kepada gunung. Ya, unzur ilal jabal. Lihatlah kepada gunung. Perhatikanlah kepada gunung. Apa yang terjadi kemudian? Fa'inistaqarra makanahu, kata Tuhan. Maka apabila istaqarra makanahu, gunung itu tetap pada tempatnya. Tetap. Apabila gunung itu tetap pada tempatnya, jadi melihat dengan dekat, dengan apa, dengan ibaratnya gini, Tuhan itu memperbesar apa namanya, memperbesar penampakan gunung itu, di zoom out sehingga kelihatan kalau ternyata segala sesuatu yang bergerak. Kan di alam materi ini tanda-tandanya adalah gerak. Jadi ciri paling mendasar dari alam materi adalah gerak. Tidak ada yang tidak bergerak. Dari sini katakan, fa'in istaqarra makana, kalau kamu menyaksikan gunung itu tetap pada tempatnya, fasawfa tarai, maka kamu bisa melihat aku. Kenapa? Karena matamu tidak bisa melihat sesuatu yang tetap. Memang mata atau panca indera diciptakan untuk melihat sesuatu yang memang berubah. Ya. Kalau dia tetap tidak bisa. Nah, saya Tuhan tidak bergerak, saya berubah. Saya tetap, saya permanen. Saya yang menggerakkan, tapi saya tidak bergerak. Ingat kata istilah kita dalam filsafat, tadi malam juga kita singgung di tadabbur, ada namanya unmovable mover, penggerak yang tak tergerakkan. Unmovable mover. Jadi fa'in istaqarra makana, apabila
gunung itu tetap pada tempatnya, artinya tidak berubah, fasaufa tarani, maka kamu bisa melihat aku. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma tatkala tajalla Rabbu, Tuhannya mentajallikan dirinya. Ini tajalla menampakkan, mentajallikan. Tatkala Tuhannya Musa, yaitu Allah, tajalla mentajallikan dirinya lil jabal, kepada gunung. Kata mentajallikan dirinya itu, dirinya tiba-tiba hadir di gunung itu. Artinya gunung itu kemudian apa yang terjadi kemudian? Gunung itu seakan-akan memang tidak bergerak. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, maka kemudian gunung itu menjadi hancur. Ja'alahu dakka, hancurlah apa namanya gunung itu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa kemudian terjatuh, tersungkur, sa'iqa, pingsan. Jadi wa kharra Musa sa'iqa, dia jatuh dalam keadaan pingsan. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang tetap. Panca indera dibuat untuk mengikuti atau melihat, untuk mengambil informasi dari sesuatu yang bergerak, yaitu alam materi. Falamma afaka, maka tatkala dia sudah mulai sadar, afaka itu sudah bangkit kesadarannya, sudah siuman ya, bukan siluman. Sudah siuman. Falamma afaka, tatkala dia sudah siuman, pala berkatalah Musa, Subhanak, nah itu, Maha suci engkau ya Allah, ya. Maksudnya benar-benar luar biasa. Ya. Tubtu ilaika, saya sekarang bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang pertama yang beriman. Saya mencapai derajat iman seperti itu. Oh, ternyata memang kita bukan berarti Allah tidak ada, tapi Allah itu tetap, dan ternyata panca indera kita tidak bisa menjangkau yang tetap. Semua yang kita saksikan ini adalah gerak. Dia dalam gerak. Nah, jadi saya kira inilah apa namanya pembahasannya tadi, Nabi Musa berkenaan dengan benda-benda yang tidak bergerak. Nah, jadi tahap ke-15 digambarkan sebagai seberkas cahaya kuat yang bisa merobek bagian badan yang berkaitan. Tadi kita lihat gunung itu langsung hancur. Dan itu kata-kata itu bukan hanya sekali dalam Al-Quran. Ada beberapa kali diantaranya lagi dalam surat As-Saf dikatakan bahwa seandainya engkau bisa menyaksikan itu kekuatan daripada Al-Quran, apa itu Al-Quran? Kekuatan Allah yang tidak berubah, tidak bergerak, maka ketika Al-Quran itu disimpan di atas bukit, bukit itu hancur. Kan begitu juga. Ya, ingat tadi di sini ya kata-kata hancur adanya. Ya, jadi Dhaka itu hancur, bukit itu hancur. Nah, begitulah juga dengan surat As-Saf tadinya itu. Ada surat As-Saf di sini. Surat 59. Maaf, surat 61 ya. Surat 61. Oh, bukan 61 ya, maksud sorry. 59 Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 22 ya. 21 berarti. Ini 22 betul ini. 22. Berarti 21 ini. Ini 22 adalah wallahu, ini 21 ya. Lau anzalna, seandainya kami turunkan hadal Quran, Al-Quran ini. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, pada gunung. Ingat, Quran juga itu tidak berubah. Makna itu kan tidak berubah sebetulnya. Kan disebut dengan makna Al-Quran itu kenapa tidak berubah? Karena dia adalah di awal sampai di akhir sama. Makanya memahami Al-Quran seperti di awal namanya ta'wil. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin, seandainya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, la ra'aitahu, kamu akan menyaksikan gunung itu apa? Khasyian, tunduk. Khasyian. Tunduk itu takut, ingat kata khusyuk, khasyian. Mutasadian, terbelah, pecah. Al-Quran. Karena Al-Quran kan representasi daripada Allah. Ingat tadi Allah mentajalikan dia pada gunung-gunung terpecah, Dhaka. Di sini katakan seandainya Al-Quran diturunkan pada gunung, kamu saksikan gunung itu tunduk dan terbelah, terpecah, hancur. Min khasyiatillah, karena takutnya kepada Allah.
Tetapi kata Allah itu perumpamaan. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang dibicarakan di dalam footnote ini. Ya, sekarang kita balik lagi ke aslinya sini. Jadi kita teruskan lagi. Kita tadi sampai di sini nih. Ya. Jadi mana kita mulai dari sini. Mungkin Surawardi sudah kita berasumsi demikian berdasarkan berbagai indikasi dalam teks-teks karyanya. Sudah mendiskusikan segenap visinya dengan murid-muridnya. Jalan personal kehadirannya akan berperan sebagai saksi atas visi-visi seperti itu. Dan berbagai manifestasi fisik, fenomena yang diamati, yang diasosiasikan dengan pengalaman visioner, dan digambarkan dalam bukunya sangat terkenal yang disebut dengan Magnum Opus, Masterpiece, Hikmah al-Ishraq, akan disaksikan oleh mereka yang hadir. Apa yang harus kita akses adalah teks-teks yang dibilang sebagai gambaran-gambaran simbolis ikhwal, fenomena pengalaman visioner, dan kita harus menentukan apa yang disimbolkannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira itulah pembahasan kita pada hari ini. Ya, sampai di sini ya. Hari ini tanggal 8 bulan 8 26. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu azim azim. Salam Muhammad wa alihi wa ajil. Ustaz, dalam pengalaman pribadi sebagai visioner tadi tu, ketika Musa alaihissalam berkata subhanallah, maka apakah subhanallah yang dialami Musa one on one cara pribadi tadi apabila disampaikan kepada murid-murid yang mendengar seperti kita, tentunya tidak akan sama level. Maka apakah tumpahan pengalaman peribadi tadi itu dapat mengakibatkan bahawa cahaya yang kita dapat tadi adalah serpian-serpian Musa tadi Ustaz. Sehingga kita menafsirkan jalan cerita subhanallah tadi tak sepersis Musa. Barakallahu fi'ak wa nafa'u ma'azibatin semua. Baik, terima kasih banyak menurut saya menarik ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi ketika tadi jadi kita balik lagi tadi ke surat 7 ya, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf 143. Nah, jadi kata-kata subhanallah tadi sini. Subhanak. Nah, jadi ketika qala Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awal. Ketika menggunakan kata subhanak ini pasti adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang kita tangkap mungkin biasa-biasa saja, kayak berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu Pak Bos sekalian. Jadi kata-kata subhanak di sini berarti pada saat itu Nabi Musa mengalami semacam pencerahan yang luar biasa. Dia tiba-tiba menyatu padu dengan dia Allah SWT. Sehingga dia menyaksikan keindahan yang luar biasa dan ketidakberartian materi atau alam semesta ini. Sehingga mengatakan kata subhanallah. Jadi benar yang dikatakan Pak Nur, apa yang dikatakan Musa di sini ketika kita baca beda yang dirasakan Musa. Apa yang dirasakan Musa sesuatu yang indah, persis seperti ketika Bunda Zainab mengatakan marah itu ilah jamilah ya. Tentu kalimat ini pasti dari Bunda Zainab, tetapi yang dirasakan oleh Bunda Zainab ketika mengucapkan ini beda dengan yang kita rasakan ketika membaca itu. Yang dirasakan Nabi Musa ketika mengucapkan ini sangat-sangat jauh beda dengan yang kita rasakan ketika membaca ini. Ya. Kenapa? Karena makom kita, level spiritual kita berbeda dari mereka, jauh sekali. Nah, makanya terutama orang-orang seperti misalnya Tabatabai, misalnya Mutahari dan sebagainya, Imam Khomeini, itu mengatakan, termasuk Surawardi tadi, kalau kita ingin memahami Al-Quran berdasarkan makna awalnya, yaitu takwilnya, ya tidak cukup dengan kita memiliki kemampuan bahasa Arab. Nggak cukup, karena orang Arab juga mampu melakukannya. Ada yang lebih dalam dari itu, yaitu kita juga harus berusaha dulu mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nafsi. Harus melakukan proses muhasabah, muraqabah, dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan proses muhasabah, muraqabah, dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan proses muhasabah, muraqabah, dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan proses muhasabah, muraqabah,
kemudian mukasyafa dan musyahada. Nah, baru kita bisa masuk ke sana. Nah, ini kata-kata ini bagi kita ya subhana biasa saja. Sama persis ketika Allah berbicara tentang Nabi Muhammad, Mi'raj subhana juga. Subhanalladzi. Sama ketika misalnya Nabi Yunus dilempar ke dalam laut dan kemudian masuk dalam perut ikan, kata-kata pertamanya subhana juga. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi kata subhanakanya di situ Nabi Yunus, oh beda dengan subhana yang kita paham. Ya, bisa kita sampai ke sana, tetapi kita perlu melakukan juga mujahadah. Effortnya harus dilipat gandakan agar kita mencapai di sana. Contohnya begini Pak Bus kalian. Kalau kita mendengarkan kata kanker, kita orang awam, itu beda dengan seorang dokter. Itu beda dengan seorang dokter. Karena dokter itu punya pengalaman berkenaan dengan ilmu kesehatan yang sangat lama, yang sangat luas. Jadi ketika dia mengatakan bahwa ada kanker, pasti beda pemahamannya kita dengan dia. Sama misalnya dengan pelaut, nelayan. Ya, setiap hari nelayan, ketika mendengarkan kata ombak, beda dengan kita. Ombak di kita beda dengan dia. Sama-sama kata ombak. Tapi ombak di pendengaran kita beda dengan ombak di pendengarannya nelayan. Seperti itulah. Kenapa? Karena ada intensitas. Intensity di situ. Nah, mereka adalah intensitasnya, bahkan tidak pernah berpisah dengan Allah SWT, hatinya terus-menerus menyatu dengannya, sehingga ketika mengucapkan kata-kata subhana itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita sebut dengan istilah fana. Dia fana di sana. Dan apa namanya, ungkapan fana itu bisa berbeda-beda, tetapi bisa sama. Tapi maksudnya rasanya sama bagi mereka yang mengalaminya. Itulah sebabnya para ulama mengatakan, sebetulnya terkadang yang dirasakan oleh seluruh para filosof irfani itu sama sebetulnya. Cuma cara pengungkapannya berbeda-beda. Seperti itu. Makanya kalau misalnya ada yang pertentangkan antara apa namanya, antara Ibnu Sina dengan Mullah Sadra. Kan Ibnu Sina itu penganut apa namanya? Penganut esensi. Yang utama itu adalah esensi, terutama nanti diwarisi oleh gurunya Mullah Sadra, Mirdamat. Kita pernah bahas ini. Mirdamat mengatakan bahwa yang utama itu yang esensi, bukan yang eksistensi, bukan wujud. Tetapi mahia, ingat kata mahia dulu. Jadi bagi apa namanya, bagi Mirdamat, bagi mohon maaf, Guru Sina sebelumnya, itu yang utama adalah mahia. Nah, sedangkan datang Mullah Sadra mengatakan tidak, yang utama adalah wujud. Kan begitu. Maka disebut dengan asal. Asal itu fundamentalitas, keutamaan. Jadi bagi Mirdamat dan Ibnu Sina yang ada adalah asalatul mahiyah. Datang Mullah Sadra mengatakan tidak, yang unsur yang utama adalah wujud, asalatul wujud. Nah, oleh beberapa pengamat filosofi Islam mengatakan sangat mungkin keduanya yang dirasakan sama, cuma pengungkapannya yang berbeda gitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.